Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa ada suara batin yang membisikkan kejahatan? Atau perasaan seolah-olah ada yang mengawasi meski kamu sendirian? Itulah yang dikenal sebagai Qorin, jin pendamping manusia sejak lahir hingga kematian. Tapi, kemana mereka pergi setelah manusia meninggal dunia? Mari kita cari tahu bersama berdasarkan dalil dan penjelasan para ulama. Istilah Qorin berasal dari bahasa Arab qarn yang berarti pendamping. Dalam konteks Islam, Qorin adalah jin dari golongan syaitan yang ditugaskan untuk menggoda manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak seorang pun di antara kalian melainkan telah disertakan bersamanya seorang qarin dari kalangan jin. Dalam kurung hadis riwayat Muslim nomor 2814, para ulama menyatakan bahwa jin Qorin ditugaskan menggoda dan menyesatkan manusia, membisikkan kejahatan, dan menggiring pada maksiat. Namun dalam hadits lain, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Qorinku telah masuk Islam, maka dia tidak menyuruhku kecuali kebaikan. Dalam kurung hadis riwayat Muslim nomor 2815, artinya Qorin bisa saja tidak menggoda jika ia masuk Islam sebagaimana milik Nabi Muhammad SAW. Qorin bukanlah jin biasa. Ia melekat pada manusia seumur hidup. Tugas utamanya adalah mengarahkan manusia ke arah keburukan. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa Qorin adalah bentuk ujian bagi manusia apakah ia mampu melawan godaannya atau tidak. Al-Quran menyebutkan secara eksplisit dalam surah Kaf yang menyertai dia dalam kurung. Qarin berkata, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh." Quran Surah Kaf ayat 27 ayat ini menunjukkan bahwa Qorin akan menjadi saksi atas perbuatan manusia di hari kiamat. Maka eksistensi Qorin bukan hanya di dunia, tapi juga diperhitungkan dalam kehidupan setelah mati. Lalu kemana jin Qorin pergi setelah manusia mati? Menurut ulama seperti Imam As-Suyuti dalam Syarh Al-Sudur disebutkan bahwa jin Qorin tidak mati bersama manusia. Mereka adalah makhluk dari bangsa jin yang memiliki usia panjang. Saat manusia mati, Qorin akan lepas dari tugasnya sebagai penggoda. Mengembara bebas atau kembali kepada komunitas jin untuk kembali menjalankan tugasnya atas perintah iblis. Sebagian riwayat dari ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menyebut bahwa Qorin akan menjadi saksi pada hari kiamat, memberikan kesaksian tentang bisikan yang telah ia lakukan dan bagaimana respons manusia terhadapnya. Beberapa pendapat lain dari tafsir Fathul Bari dalam kurung Ibn Hajar juga mengindikasikan bahwa jin Qorin bisa menggoda manusia lain setelah kehilangan tuannya atau menunggu hingga hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan godaannya. Kesimpulannya, Qorin tidak ikut mati, namun kehidupannya berlanjut, bahkan bisa menjadi bagian dari perhitungan amal manusia di akhirat. Qorin hanyalah jin penggoda. Ia bisa membisikkan kejahatan, tapi tidak bisa memaksa. Namun yang bisa memilih adalah diri kita sendiri. Jangan jadikan Qorin sebagai kambing hitam. Jadikan dia alasan untuk lebih kuat melawan bisikan maksiat dan mendekat pada cahaya hidayah. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran Surah Taha ayat 123. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari surah ini dan semakin meningkatkan keimanan kita. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak video Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.